Ada lagi? Pak Bu Panca sama Fenty. Bu Fenty. Silakan Bu Fenty. Ya, selamat sore Pak Tito dan Pak Min. Sebelumnya terima kasih banyak nih untuk pencerahannya yang benar-benar bermanfaat banget ya buat saya. Jadi saya tinggal di Rawamangun dan saya sebenarnya baru mau mulai bisnis nih Pak. Jadi rencananya saya ingin mulai jual kue dan pertama-tama saya pengen jual brownies. Kenapa brownies? Karena memang saya juga suka kue ini gitu. Nah, saya sih sudah mulai latihan dan terima kasih dari bimbingannya ya Pak ya. Cuman yang saya saat ini bingung adalah mengenai costing. Jadi berapa nih harga yang bisa dipasarkan gitu. Jadi kalau dari bahan-bahan sendiri itu saya udah ada hitungannya. Tapi costing berapa sih sebenarnya kalau untuk kuliner ini keuntungan untuk kita itu ada nggak sih persentasenya gitu kira-kira yang rata-rata kisaran sekian dan apakah keuntungan itu tidak termasuk dengan misalnya kita pakai orang lain, bantu lain kan berarti ada orangnya juga ya Pak ya bekerjanya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua tadi mengenai misalnya kita minta pendapat nih baik ke teman-teman atau mungkin saudara yang kita kasih sampel. Jadi misalnya pertanyaannya, apakah ada yang perlu diperbaiki? Nah, cuman pikiran juga ya, karena tadi juga kan disebutkan bahwa selera orang beda-beda nih Pak. Misalnya yang satu memang suka, misalnya yang satu memang senang yang kering, yang satu senangnya basah gitu. Kita jadi ngikutnya tuh jadi gimana gitu. Jadi itu bisa malah bukannya bikin bingung ya Pak ya. Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, ini menarik nih Pak Min ya. Ini Ibu ini mau mulai, udah bertekad, tapi begitu mau mulai bingung gitu kan gitu. Jadi bingung sedap gini ya. Kalau saya boleh, Pak Min nanti pasti jago banget ini menjawab dengan pengalamannya. Tapi kalau saya boleh menganggap gini ya, bisnis itu resiko sih Bu Fenty. Ketika kita sudah bersiap, kita udah tester, sudah mantep lah, sudah belajar, apakah akan berhasil? Belum tentu. Bisa aja nanti begitu launching gagal ya. Bahkan saya mengatakan gini, kalau orang nggak bersiap, dia gagal, ya wajar lah. Kalau kita sudah bersiap, ternyata hasilnya gagal jauh banget daripada kita harapkan, gimana? Ya itulah bisnis Bu. Jadi pertama Ibu Fenty mesti paham dulu, bahwa suatu perjalanan ini adalah perjalanan yang tadi saya katakan, tidak mudah tapi bisa. Ya, mudah-mudahan BKR Academy memudahkan jalan Ibu, kan begitu kira-kira ya. Oke, tapi jangan kecil hati. Tadi Ibu mudah menunjukkan bahwa mau mulai, tapi takut barangnya nggak laku. Udah mulai, rasanya enak, jagonya saya, tapi kok kalau nanti dibilang nggak enak barangmu, aduh rasanya gimana hati gitu ya, nggak apa-apa. Jalanin aja, be positive thinking aja, jangan pikir kalau nggak enak, jangan pikir kalau nggak laku. Kalau tiba-tiba ordernya ribuan gimana? Mikirnya positif aja. Tiba-tiba kalau semua orang bilang enak bagaimana? Jadi kita mesti, karena apa yang kita pikirkan itu nanti akan terjadi, Bu. Ya, kalau kita udah pikir negatif dulu, negatif beneran. Pikirkan, ini kayaknya banjir nih. Ini kayaknya hujan nih. Hujan beneran, banjir beneran gitu. Tapi kalau udah mendung, enggak lah, enggak hujan. Enggak jadi hujan. Kira-kira kan gitu ya. Satu itu. Kedua, tadi Ibu kan mengatakan mengenai tadi brownies ya. Kenapa brownies? Oke, brownies saya suka ya, kopi. Tapi brownies itu kan ada yang sangat manis, ada yang manisnya takar medium, ada yang ya orang sekarang juga banyak jaga kesehatan, pengen brownies tapi nggak mau terlalu fat, nggak mau terlalu manis gitu kira-kira ya. Nah, jadi itu penting ya, penting untuk diperhatikan. Tapi intinya kalau saya yakin dari ngomongan Ibu tadi, Ibu udah siap. Ibu udah lebih dari siap, udah 1000% lebih dari siap. Tapi kalau emang kalau dipikir, nanti jadi 10% siapnya. Jadi siap jalankan aja. Cuma satu pesan saya, satu. Mengenai tadi costing ya, mengenai keuntungan. Saya punya pendapat, pertama kalau baru meluncur, jangan dipikirkan untung besar dulu, Bu. Ya, itu penting. Ya, apalagi kalau Ibu jualnya punya pikiran suatu hari mau reseller dan lain sebagainya. Ibu ambil suatu keuntungan dulu brownies, caranya lihat di harga di pasaran dulu, berapa? Ukurannya kompetitor jual berapa, harganya berapa. Dan dia udah bermain berapa lama di bidang itu. Kan orang bikin, kalau saya gini logikanya, kalau orang udah eksis di pasar,
ya, dengan rasa itu dan lama, itu artinya barang itu udah laku kan, udah diterima market. Jangan kita belajar survei market, kita berdarah-darah lagi, kita rugi lagi, kita pusing lagi mempelajari market. Jangan, kita contek aja dari berpijak dari punya orang, amati, tiru dan modifikasi atau mengembangkan. Itu kira-kira. Jadi orang jual berapa sih, Bu? Yang di pasar tuh adanya berapa sih? Ukurannya berapa, timbangannya berapa, kemasan seperti apa yang bisa Ibu kontribusikan supaya rasanya mungkin lebih enak, ya, lebih menarik, warna kemasannya lebih oke. Jadi Ibu pijakan dari situ, dari costing situ, Ibu akan tahu. Jadi Ibu tarik ulur dulu harga di pasar tuh berapa. Kemudian tarik costingnya ke Ibu gitu loh. Nah, bisa jadi Ibu mengatakan karena barang baru, ternyata punya kok lebih murah ya, kasih diskon dikit. Karena kan market barang Ibu kan barang baru kan, istilahnya kan belum dikenal oleh pasar ya. Tapi jangan kita ngarang-ngarang segmen tersendiri karena Ibu baru loh. Baru itu ambil yang umum dulu, bahasanya begitu. Ya, jangan tiba-tiba meng-create market, meng-create segmen baru karena biaya edukasi market itu sangat capek dan sangat mahal. Ya, kira-kira itu kalau dari saya. Silakan Pak Amin. Oke, baik Bu Fenty, terima kasih. Saya ada sedikit yang menggelitik. Satu, brownies adalah makanan yang common ya, umum ya, banyak orang suka ya. Tetapi Ibu bisnis jangan, menurut saya, jangan karena saya suka. Ibu suka, tetapi marketnya itu yang di sekitar Ibu, network yang di sekitar Ibu Fenty punya itu pada suka atau enggak gitu loh. Jadi kalau berangkat dari saya suka, itu namanya inside out. Maunya saya gue paksain ke market. Tapi dibalik, market butuhnya apa, saya bikinin. Ini dua hal yang berbeda loh, ya, dua hal yang berbeda. Nah, tapi kebetulan Ibu suka dan kemudian marketnya ada, ya kebenaran dan baik. Tetapi mindset karena saya suka. Jadi yang lebih saya tekankan bukan Ibu suka brownies, tetapi Ibu memang expert bikin brownies. Ahli bidang enak. Bisa saja orang expert tetapi tidak suka, itu kurang suka itu loh kira-kira lah begitu ya. Ya, perusahaan rokok tuh bos-bosnya nggak pada ngerokok juga. Kan kira-kira kan begitu ya. Oke, satu itu mindset. Tapi kalau kebetulan Ibu suka dan marketnya besar, go. Tapi jangan dibalik. Kedua, bicara tentang costing dengan orang ya. Baik. Ketika skala ekonomi pada titik tertentu mungkin kita belum butuh orang, maka ya tentunya harga itu sesuai dengan tadi Pak Tito rekomendasi. Ketika ada orang, Ibu butuh tambahan, berarti kan skala produktivitas itu mestinya tinggi. Skala produktivitas itu, skala ekonominya sudah besar, berarti kan mestinya tuh ada efisiensi sehingga marginnya itu bukan hanya hitungan satu indikator bahwa marginnya itu berapa persen. Kalau indikatornya tadi untungnya mesti berapa, jualnya berapa, itu kan indikatornya hanya berapa persen. Mau naikin 20%, 30%, 40%, 50%. Dengan adanya tambah orang, maka produksi meningkat. Selain prosentase sebagai ukuran bisnis wajar, tetapi juga absolut rupiahnya. Jualan sendiri punya untung sebulan 5 juta, pakai orang 5 juta, anggaplah untung bersih berapa 20% gitu ya. 20% 5 juta, anggap begitu ya. Kerja sendiri. Pakai orang, saya bisa untungnya 3 juta atau 4 juta. Ya nggak apa-apa, mungkin profitnya nggak 20%, jadi 15%, ya nggak apa-apa. Toh absolut rupiahnya kita terima lebih besar. Jadi ada dua pertimbangan selalu. Ya, jangan hanya persentase, tetapi juga absolut rupiah. Itu poin-poin. Nah, benchmarking perlu. Tadi Pak Tito ngomongnya ATM ya, amati, tiru, terus modifikasi. Ya, oke. Kemudian kalau mau Ibu dari Bu Fenty, kalau orang Jawa tuh yang disebut dengan 3N. Niteni, niru, nambahi gitu loh. Itu bahasa Inggrisnya kerennya adalah benchmark. Bahasa kerennya adalah benchmark gitu ya. Nah, Ibu mau benchmark kemana? Nah, kembali produk apapun yang dijual, apa ya? Perlu pendalaman, apalagi ini bisnis. Ya, orang kerja aja kadang-kadang perlu ilmu nambah loh. Ya, saya mau kerja di perusahaan aja ilmunya masih belajar, apalagi bisnis. Karena bisnis apa? Ilmunya lebar. Ibu bisa bikin kue, bisa nggak negosiasi ke supplier supaya dapatkan harga terbagus? Ini kan mesti belajar lagi. Saya punya kawan, bisa nggak bagaimana saya punya kawannya nambah melalui sekarang bisnis online? Contoh. Nah ini kan belajar lagi nih. Ya, kemudian saya bisa bikin kue, bisa nggak bikin kue yang paling efisiensi, termurah, dan seterusnya ya. Mampu nggak saya mencari supplier terbaik? Nah ini kan ilmu semua nih.
Nah, maka Ibu Fenty perlu juga dengan ilmu-ilmu lain. Nah, dan kemudian di dalam ilmu marketing ini saya yakini ini sangat umum yang disebutkan USP, unique selling proposition. Jadi apa sih brownies Ibu bedanya? Ya, bedanya apa? Bedanya entah toppingnya, beda entah rasanya, entah lembutnya, itu mungkin hanya lidah-lidah orang profesional aja yang berasa. Jadi orang-orang yang jago di kuliner akan merasakan, oh ini coklatnya pas, oh ini coklatnya pasti pakai coklat ini loh, oh itu yang jago. Tapi ketika kita bermain di bawah, yang penting kan rasanya tidak secanggih itulah. Nah, tapi bagaimana bedanya? Nah, bedanya Ibu bikin produk itu beda. Kenapa mesti brownies, nggak greenish, nggak yellowish, atau ungunis, atau rednish itu loh. Bahannya apa ya? Bahannya terserah nanti. Mau dari buah naga, kayak, mau dari green tea, kayak. Tapi it's a part of idenya dari brownies, kemudian dikembangkan itu loh. Ya, nah kemudian Pak Tito sudah memberikan secara mindset belum tentu sukses, yes. Sebab kalau bisnis pasti sukses semua, nggak ada pegawai lah. Orang ingin jadi bisnismen semua, ya. Nah itu maka ada resiko bisnismen itu bisa rugi. Saya konsultan lama, saya orang sales. Saya punya bisnis kue 18 bulan berdarah-darah loh. Punya toko di Menteng, 18 bulan saya berdarah-darah loh. Wah, nyumbang terus. Tapi saya punya confident level. Yakin ini pasti laku. Nah, dilihat dari mana tren. Berdarah-darahnya makin lama makin dikit. Ruginya tuh makin lama makin dikit. Oh, berarti ini ada positif growth ya. Ada tren positif, dilanjutin sekarang udah 12 tahun gitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau dulu bleedingnya, berdarahnya terus membesar, ya sudah saya tutup dari dulu. Jadi saya 18 bulan itu termasuk berdarah-darah loh. Artinya rugilah berdarah-darah ya. Nah, Bapak Ibu semua, nah semoga dengan perjalanan saya 12 tahun ini memberikan sharing, Ibu nggak perlu ikut-ikut rugi seperti saya lah. Ya, nggak perlu ikut lagi survei-survei yang pakai analytical macam-macam lah. Ya, ikutin aja. Nah, berkaitan dengan tadi ya. Soal ini saya menarik sekali tadi soal Pak Tito memberikan awal pemaparan yang mengingatkan perbedaan pendidikan dengan orang kerja. Nah, ini mungkin sebagai satu note. Pendidikan itu mengajak kita, ilmu ya, pengetahuan, mengajak kita akan pergi kemana, kita akan menuju kemana, where we will go, gitu, kemana saya akan pergi, itu adalah pendidikan. Orang kerja yang nggak ada ujiannya, nggak ada kurikulumnya, kira-kira gitu ya. Orang bisnis adalah bukan kita mau pergi kemana, saya harus bertindak apa. Ya, saya harus bertindak apa, itu namanya orang kerja, itu experience. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini memiliki keduanya. Keilmuannya kita belajar, tetapi prakteknya, experience-nya juga perlu kita sempurnakan sehingga kemana saya akan pergi dan bagaimana saya bertindak menjadi matching, gitu ya. Karena saya pergi itu artinya kan sebuah rencana, sebuah planning gitu kan. Planning tanpa tindakan omong kosong, tindakan tanpa planning yang ngawur gitu loh. Terjadi gitu ya. Nah, semoga Ibu Bapak semua mendapatkan pencerahan pada siang ini. Makasih. Saya mau nanya Bu Fenty. Bu Fenty, pasti Ibu udah survei, pasti sudah survei. Nggak mungkin Ibu pada hari ini ngomong seperti ini, belum pernah survei, belum pernah trial, belum pernah dan sebagainya. Dari 0 sampai 100, di mana tingkat keyakinan Ibu? 80% sih sebenarnya. 80% ya? Go ahead secepatnya. Dan ingat, cuman ingat satu hal Bu, Ibu akan menemukan banyak hal, masukan, ya. Jangan langsung galau, jangan langsung goyah, apalagi patah semangat. PR Ibu banyak banget seperti tadi Pak Min atau saya ingatkan tadi ya, mau go online, perbaikin kemasan. Tapi yang penting satu tadi Pak Min bilang juga satu. Sebagai pebisnis, Ibu akan segera menjadi pebisnis kuliner. Itu mesti seperti gelas kosong. Jangan gelas penuh. Kalau gelas penuh, yang masuk pasti ditolak. Ide apapun pasti tumpah. Tapi kalau gelas kosong dengerin. Ya, dengerin. Oh, rasanya kurang coklat, rasanya kurang ini, rasanya kurang itu, kemasan, lihat amat, tidak perlu langsung dagangan Ibu dirubah, tapi apapun menjadi pertimbangan ya, packaging kah, ukuran kah, ya, beratnya kah, nah itu kira-kira. Tapi
Ibu udah yakin 80%, jalankan. Jalankan. Sukses menanti Bu Fenty, kira-kira gitu. Amin. Makasih banyak nih Ya. bimbingan biar jadi lebih pede nih Pak. Iya. Jadi silakan. tahu mesti gimana kita mulainya step-stepnya gitu loh Pak Tito. Silakan. Makasih silakan. banyak ya Pak Tito, Pak Ya. Min. Sama-sama.